Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan ya atas ilmu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi terakhir tentang sebentar. Masa sebentar, Srini cari dulu. So, 4. Sebentar, masih bermasalah ininya, harus dirubah jadi PDF dulu. Bentar. Saya tunggu sebentar. Bab 4. Oke. Sebentar. Materi kita terakhir adalah tentang masa Orde Baru. Sambil nunggu masa Orde Baru, PPT saya buka. Pertanyaan saya satu, apa hubungan antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI pada saat demokrasi terpimpin? Ya, ada yang bisa jawab? Apa hubungan antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI saat masa demokrasi terpimpin?
Angkatan Darat dan PKI sama-sama menjadi dua kepercayaan Soekarno. Tangan kanan dan tangan kirinya. Bentar, sampai sering ulang dulu. Cinta, Angkatan Darat dan PKI merupakan bagian dari kepercayaan Soekarno. Yuk, lagi siapa tadi yang mau jawab? Yaitu Miss TNI AD menjadi tangan kanannya dan tangan kirinya itu PKI, Miss. Itu Angkatan Darat menjadi tangan kanan Soekarno dan PKI menjadi tangan kiri Soekarno. Artinya apa? Ada yang menjelaskan. Nggak dijawab ngono tok Miss ini separuh lah nilai. Artinya apa? Karena PKI berhasil mengembangkan pengaruhnya sehingga didengar oleh Soekarno. Semua kebijakan yang dibuat oleh Soekarno berdasarkan pertimbangan dari PKI dan Angkatan Darat. Itu hubungan antara PKI, Soekarno, dan Angkatan Darat. Bagaimana kalau hubungan Angkatan Darat dengan PKI? Pada masa demokrasi terpimpin, bagaimana hubungan Angkatan Darat dan PKI saat demokrasi terpimpin? Bersaing untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar, untuk mempengaruhi Soekarno lebih besar. Sudah Dilan. Bagus. Saling bersaing untuk mempengaruhi Soekarno lebih besar. Bagus. Jadi kalau apa hubungan PKI dengan apa hubungan Soekarno, PKI dan Angkatan Darat? Angkatan Darat dan PKI merupakan tangan kanan dan tangan kiri Soekarno. Semua kebijakan yang dikeluarkan Soekarno berdasarkan pertimbangan PKI dan Angkatan Darat. Namun, Angkatan Darat dan PKI saling berebut pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat Soekarno. Sehingga tidak ada hubungan yang harmonis antara Angkatan Darat dan PKI. Oke, bagus sekali Cinta. Srini lanjutkan. Belum keluar PDF-nya. Oke, kemarin kita masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal berakhir dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Semua kekacauan politik, jadi semua kekacauan politik yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi liberal dihentikan dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Yang isinya yaitu 1, pembubaran Dewan Konstituante, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah Dekret Presiden, maka berakhirlah kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Juanda, yang kemudian digantikan oleh Kabinet Kerja.
pada 10 Juli 1959. Kabinet Kerja dilantik dengan disertai pidato Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau yang disebut dengan Manifesto Politik. Nah, peta kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin yaitu adanya USDEK, Undang-Undang Dasar 45, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian bangsa. Ya. Kemudian Soekarno memperkenalkan ajaran revolusi sosialisme pimpinan nasional yang kemudian mengeluarkan gagasan nasionalis, agamis, dan komunis. Oke, ada yang masih ingat apa itu nasionalis atau Nasakom? Dia masih ingat apa Nasakom? Yang kita bahas kemarin, ada yang masih ingat nggak apa itu Nasakom? Nasionalis agamis. Itu Cinta, nasionalis, agama, dan komunis. Yang terdiri dari apa? Nasionalis, agama, dan komunis itu. Saya masih ingat? Nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom itu merupakan perwujudan dari kabinet 4 kaki atau kabinet kerja yang disebut dengan kabinet 4 kaki. Nah, kabinet 4 kaki ini terdiri dari apa? PNI, Masyumi, NU, sama PKI. Bagus, Fajar. PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi 4 partai besar yang berkuasa pada masa demokrasi liberal dan terpimpin itu kemudian dijadikan satu sebagai kekuatan, menurut Soekarno ya, dijadikan satu sebagai kekuatan yang disebut dengan Kabinet 4 Kaki Nasakom. Perpaduan antara ideologi nasionalis, ideologi agama, dan ideologi komunis. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, kita sekarang memasuki Indonesia pada masa Orde Baru, the Smiling General. Kalau media massa asing menyatakan tentang Presiden Soeharto, seorang jenderal yang meskipun selalu tersenyum, tetapi telah membunuh ribuan orang untuk melanggengkan kekuasaannya. Oke. Terdiri dari masa transisi, stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi, kemudian integrasi Timur Timur, dan nanti kita bahas tentang dampak pemerintahan Orde Baru. Pada masa transisi terdiri dari aksi Tritura. Ada yang tahu apa itu Tritura? Tritura? Tritura adalah 3 tuntutan rakyat ketika pada masa transisi atau masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Oke.
Jadi aksi Tritura itu diawali dengan adanya gerakan 30 September PKI yang menyebabkan krisis ekonomi dan krisis politik. Oke, di sini jelaskan sedikit tentang gerakan 30 September dan faktanya. Oke. Gerakan 30 September itu merupakan gerakan penculikan terhadap jenderal di Jakarta dan di Jogja, khususnya Angkatan Darat. Jadi korbannya tidak ada perwira dari kesatuan militer lain, hanya dari Angkatan Darat, yang berlangsung 30 September, 1 Oktober, 1 sampai 5 Oktober hanya terjadi di wilayah Jakarta saja, Jogja sebagian kecil ya. Ada 2 orang yang terbunuh di Jogja. 1 Oktober, gerakan 30 September, 1 Oktober siang, 5 Oktober, gerakan tersebut sudah bisa dikendalikan. Jadi ada terjadi peristiwa penculikan yang menculik Jenderal Angkatan Darat, tapi 5 Oktober berhasil dipadamkan. Situasi negara, situasi ibu kota negara sudah berhasil diamankan. Namun hebatnya gerakan tersebut bisa mengalihkan kekuasaan dari Soekarno menjadi ke Presiden Soeharto. Jadi peristiwa yang hanya 2 malam, kemudian hanya terjadi di Jakarta, di 2 kota, Jakarta dan Jogja, tapi mampu menggulingkan kedudukan Soekarno. Padahal kalau kita lihat DITII Ibnu Hajar, Kahar Muzakkar itu adalah pemberontakan panjang yang berlangsung hampir, atau DITII Jawa Barat itu adalah pemberontakan yang berhasil dipadamkan hampir 10 tahun. Apakah gerakan tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan? Tidak. PRRI, gerakan yang pemberontakan yang dipimpin juga oleh jenderal-jenderal Angkatan Darat di wilayah Sumatera, yang berlangsung 5 tahun, itu pun juga tidak mampu menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Namun ada satu gerakan, satu peristiwa yang terjadi hanya semalam, itu yang berhasil menggulingkan kekuasaan Soekarno. Siapa dalangnya? Ketika masa Orde Baru sudah dipastikan dalangnya adalah PKI, sebuah partai politik yang berkuasa masa atau era Presiden Soekarno. Sehingga ketika terjadi aksi Tritura, tuntutan rakyat, kemudian tuntutan pembubaran PKI, yang terjadi adalah pembersihan PKI di seluruh Indonesia. Tuduhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah atau musuh-musuh politik yang dituduh sebagai anggota PKI. Di sini ada yang, nah disitulah kemudian pokoknya ketika masa 6566, kiai-kiai, ulama, santri-santri itu banyak yang dibantai oleh PKI. Itu memang fakta. Tapi kasusnya itu bukan, sebagian besar bukan karena kasus ideologi. Pembantaian ulama, santri oleh PKI itu sebenarnya adalah kasus tanah. Kenapa? Misalnya imam orang kaya saat tahun 65. Kalau tahun 65 orang kaya itu ditandai dengan apa sih? Ada yang tahu enggak? Tahun 65, tahun 70, sekarang juga. Orang kaya pada saat itu ditandai dengan hak milik atas tanah.
Sedangkan PKI itu menyatakan bahwa tanah itu milik bersama, termasuk peristiwa Tanjung Morawa. Nah, ketika Imam Sa'ad itu menjadi orang kaya, daripada tanahnya dirampas oleh PKI untuk digunakan kepentingan bersama versi PKI, akhirnya tanah itu dihibahkan kepada pondok pesantren. Pondok pesantren yang merasa menerima amanat itu mempertahankan tanah itu untuk kemaslahatan pondok. Nah, disitulah muncul gesekan antara PKI dan ulama yang menyebabkan pengeroyokan dan pembunuhan beberapa ulama dan santri. Itu yang terjadi. Oke, pembunuhan besar-besaran, semua musuh politik. Kronologi asli Tritura, ini adalah asli Tritura dengan terbunuhnya satu orang bernama Arif Rahman Hakim. Misrini ingatkan untuk semuanya, sebentar lagi mahasiswa, karena sudah mahasiswa, 17 tahun artinya sudah punya hak besar bersuara untuk melakukan demonstrasi, apapun kepentingannya. Nah, hati-hati dengan ditungganginya kepentingan kemurnian niat mahasiswa untuk mengutarakan aspirasinya dengan adanya oknum tertentu. Kenapa demonstrasi di Jakarta, di Banten kemarin rame? Media rame memberitakan karena ada satu mahasiswa yang dibanting oleh oknum polisi. Beritanya tentang itu, bukan isi demonstrasinya. Begitulah teori konflik. Jika demo itu mau didengar atau mau berhasil, maka harus ada peristiwa. Sama, jatuhnya Soeharto itu juga membunuh 4 mahasiswa. Jatuhnya Soekarno itu juga membunuh 1. Artinya ada oknum-oknum tertentu yang memperuncing keadaan. Kalau kalian demo, hati-hati. Niat kalian bagus, tapi yang menunggangi sekitarnya belum tentu. Hati-hati dengan kalau kalian jadi mahasiswa kemudian jadi aktivis OMEK, organisasi ekstra kampus, HMI, itu calon-calon politikus, silakan ikut. Tapi kalau demo hati-hati, ada kepentingan lain di atas kepentingan kalian untuk menyuarakan aspirasi. Oke, saya misalnya kembali ke sini. Surat perintah 11 Maret atau Super Semar itu merupakan catatan kelam bangsa Indonesia. Karena setelah runtuhnya Soeharto, Super Semar dianggap palsu. Namun dengan kuasa Super Semar, di situ yang suratnya yang palsu itu tertulis untuk Miss Rini nggak punya, sebentar. Suratnya yang palsu itu tertulis bahwa Soeharto diberikan mandat untuk mengambil alih segala tindakan untuk menjamin jalannya keamanan. Jadi seluruh tindakan Soeharto itu sah karena ada Super Semar. Dampaknya apa? Dengan penangkapan orang-orang yang dianggap tanda kutip PKI, karena tidak ada pengadilan ya, jadi ada yang langsung ditembak, ada yang dibawa ke, kalau kalian tahu daerah Gunung Kidul, itu adalah daerah di Jogja yang sangat tandus. Kalau sekarang sudah jadi wisata karena tempatnya di atas Bukit Menoreh, tapi tahun 60, 70, 90 saja masih sangat tandus dan tidak ada air. Disitulah tempat pembuangan para pejabat di era Soekarno. Jadi dibawa truk, kemudian dibuang di situ semua. Mereka bertahan hidup di penjara itu. Entah mereka terlibat PKI atau tidak. Yang jelas seluruh pejabat DPA, MPRS masa Soekarno itu dibuang di situ. Kalau yang tahanan politik dibuang ke Pulau Buru.
Oke, karena surat Super Semar tadi, maka terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Ada yang mengemban presiden masih berkuasa, tapi ada pemegang mandat Super Semar. Kemudian MPRS dipimpin oleh Nasution memberikan mandat kepada Soeharto untuk membentuk kabinet Ampera. Kabinet kerjanya Soekarno itu belum dibubarkan, ada kabinet baru. Itu yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan. Yang satu presiden yang sah, yang satu adalah presiden bayangan. Karena ada Super Semar. Dampaknya adalah Soeharto menentukan nama-nama menteri. Kemudian Soekarno hanya sebagai pemimpin kabinet pelaksana pemerintahan adalah Soeharto. Popularitas Soekarno menurun, muncul tuntutan agar Soekarno mundur dari jabatannya. Nah, kemudian pada Juni 66, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang diberi nama Nawaksara atau 9 aksara. Namun, semua pertanggungjawaban presiden yang diberi nama Nawaksara itu ditolak oleh MPRS. Kalau kalian lihat di YouTube, bagaimana runtuhnya kekuasaan Soekarno, sangat mengenaskan ya. Soekarno keluar dari istana dengan dipaksa di bawah todongan senjata dengan hanya mengenakan celana pendek. Yang kemudian Soekarno harus ditahan di Wisma Yoso sebagai tahanan rumah. Jadi satu-satunya presiden di Indonesia, seorang pendiri negara atau proklamator, itu meninggalnya adalah sebagai tahanan rumah. Ada yang tahu kenapa Soekarno dimakamkan di Blitar? Apa pertimbangannya Soekarno dimakamkan di Blitar? Pertimbangan Orde Baru itu adalah satu, kenapa sih sebenarnya Soekarno itu dalam biografinya ya yang dibaca itu ingin dimakamkan di Istana Bogor. Ini saat-saat terakhirnya kan beliau di Istana Bogor. Tapi kenapa dimakamkan di Blitar? Yang diumumkan oleh Orde Baru, pemerintah Orde Baru itu adalah karena Blitar adalah makam orang tuanya, tempat tinggal orang tua Soekarno masa kecil. Jadi Istana Gebang itu milik keluarga Soekarno. Itu alasan kenapa Soekarno dimakamkan di Blitar. Sesungguhnya ada alasan politis kenapa Soekarno tidak dimakamkan di Istana Bogor atau di wilayah Istana Bogor yang sangat luas itu. Karena letak Bogor dan Jakarta itu sangat dekat. Yang bisa mengganggu stabilitas keamanan, jadi mengganggu keamanan ibu kota jika seluruh pendukung Soekarno itu berkumpul. Maka alasan politis yang paling bagus adalah Soekarno dimakamkan di Blitar. Ribuan kilo jarak Jakarta Blitar itu membuat posisi ibu kota menjadi aman. Jadi saat itu Presiden Soeharto pun meskipun sudah menjabat sebagai presiden, kemudian Soekarno sudah ditetapkan sebagai tahanan rumah, masih khawatir adanya dukungan terhadap dari pendukung Soekarno. Oke, stabilitas politik dan ekonomi. Jadi Soeharto
membuat yang namanya kebijakan untuk mengamankan stabilitas politik. Kemudian stabilisasi penyeragaman, semua diseragamkan dari atas sampai ke bawah. Jadi seragam sekolah itu pun kebijakan presiden pada masa Orde Baru. Stabilisasi politik. Soekarno itu merupakan tokoh yang berkonflik dengan Malaysia karena wilayah ASEAN, karena wilayah Sarawak. Ketika masa Soeharto, Soeharto akhirnya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menyatakan Sarawak menjadi bagian dari Malaysia yang sampai sekarang. Kemudian pemerintah Orde Baru melakukan yang namanya fusi partai politik. Penggabungan partai politik untuk stabilisasi politik di Indonesia. Dari 39 partai politik pada masa Orde Lama, diganti hanya menjadi 3, P3, Golkar, dan PDI. Yang menang siapa ketika pemilu? Golkar. Bagus. Sepanjang pemilu tahun 71 sampai 98, yang menang hanya ada 1 partai, yaitu golongan karya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, seluruh pegawai negeri, ya kakeknya pegawai negeri, pada masa ini harus memilih Golkar. Keluarga militer, kalau militernya kan nggak memilih, keluarga militer harus memilih Golkar. Kalau tidak, bisa dipecat. Loh, katanya apa namanya? Langsung umum bebas rahasia. Itu yang disebut dengan demokrasi semu. Seolah-olah rahasia tapi sudah diketahui. Nah, kemudian kalau sekarang, nah ini era demokrasi. Masa reformasi sekarang, pegawai negeri itu bebas memilih partai apapun. Cuman tidak boleh ikut berpolitik praktis. Jadi tidak boleh ikut kampanye, meskipun bebas memilih. Termasuk keluarga militer, itu juga bebas memilih tapi tidak boleh berkampanye. Pelarangan ideologi komunis dengan TAP MPRS nomor 16, yang waktu itu oleh Gus Dur mau dihapus, tapi tidak ditolak. Jadi kalau zaman Orde Baru kalian bawa buku Marxisme saja, itu bisa jadi masalah karena akan dituduh menjadi bagian dari komunisme. Mahasiswa kan suka tuh bawa buku-buku ke kiri-kirian. Itu pada masa Orde Baru dilarang. Kalau sekarang mau baca mau apa silakan. Meskipun pelarangan ideologi itu masih tetap ada. Jadi, apakah kalian yakin takut dengan bangkitnya PKI di Indonesia? Itu kalau mau pilpres, awas ancaman bahaya komunisme, PKI hadir lagi di Indonesia. Apakah kalian perlu takut dengan PKI akan hadir kembali? Sesungguhnya tidak perlu takut akan kehadiran PKI kembali. Kenapa? TAP MPRS nomor 16 masih berlaku. Sehingga ideologi komunis itu tetap tidak boleh. PKI sebagai partai politik itu juga masih sebagai partai yang terlarang di Indonesia. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu dimunculkan. Oke, selanjutnya ada penerapan duifungsi ABRI. Menyatakan apa sih duifungsi ABRI? Bedanya dengan sekarang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan duifungsi ABRI? TNI
dulu nggak ada polisi. Jadi TNI TNI? pengayom rakyat. Kalau sekarang kan penjaga keutuhan daerah saja, pengayom rakyatnya polisi. Kalau dulu sama pengayom rakyat juga. Oke. Dwi fungsi ABRI, memang saat itu TNI dan Polri digabung dalam satu kesatuan. Sekarang dipisah. Dwi fungsi ABRI itu adalah penerapan antara jabatan politik. Jadi ABRI, anggota polisi, anggota TNI, tapi waktu Orde Baru itu hanya ada angkatan darat. Bisa menduduki jabatan sipil. Jadi anggota aktif TNI Polri itu bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati, bisa jadi kepala dinas. Kalau sekarang dwi fungsi ABRI telah dihapuskan, sehingga jika ada anggota TNI Polri aktif ingin mendapatkan jabatan publik atau jabatan politik, apa yang harus dilakukan? Keluar dari Seorang ABRI. Apa? Sarif? Keluar dari ABRI. Bagus, betul. Harus pensiun dini atau mengundurkan diri atau keluar dari TNI ataupun polisi. Contohnya banyak. Salah satunya adalah yang sebenarnya kalau mau karir militernya diteruskan sangat bersinar, yaitu AHY. AHY kalau mau nunggu 10 tahun ke depan, mungkin pilpres dan sebagainya akan banyak yang milih, tapi dia terlalu muda sehingga tidak banyak pemilihnya. Saya harus keluar dari militer karena mencalonkan diri menjadi gubernur. Oke, membentuk SD Impres. Jadi Soeharto mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan adalah membangun SD. Makanya SD negeri itu sangat banyak di Indonesia saat itu. Kalau sekarang karena program KB berhasil, nanti ada banyak SD yang digabungkan. Wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, kemudian membentuk kelompok belajar untuk orang-orang tua di kampung-kampung dalam rangka memberantas buta huruf. Bidang kesehatan, Soeharto mendirikan yang namanya Posyandu. Kemudian mencanangkan, ini yang mendapatkan hadiah dari atau penghargaan dari WHO, yaitu UNESCO, keberhasilan menanggulangi atau menekan laju pertumbuhan penduduk dengan slogan 2 anak cukup. Kenapa ini bisa menekan laju pertumbuhan penduduk? Ini adalah kerja keras Presiden Soeharto pada masa Orde Baru untuk menekan jumlah penduduk yang sangat besar yang meledak di Indonesia saat itu. Nah, bidang sosial budaya melaksanakan program transmigrasi. Jadi orang-orang Jawa diberikan tanah berapa hektar untuk disebar ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Integrasi Timur Timur. Pada masa Soeharto, Timur Timur masuk ke Indonesia. Kalau sekarang disebut Timor Leste. Jadi keinginan Soeharto untuk menyatukan seluruh wilayah di Indonesia Timur. Nah, kenapa? Sebenarnya wilayah Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda. Sedangkan Timor Leste atau Timur Timur itu adalah bekas jajahan Portugis yang kemudian ditinggalkan oleh Portugis. Oke, ini adalah dampak negatif ya, penyimpangan demokrasi. Karena Soeharto sebagai penguasa tunggal, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme,
tidak ada kebebasan pers. Karena pers harus memiliki yang namanya SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan. Jika memberitakan sesuatu yang jelek, maka media massa tadi kemudian dihapuskan. Kenapa sih ketika masa Jokowi kok berisik? Ada yang pro, ada yang oposisi, ada yang kontra, ada buzzer dan sebagainya. Ya karena pada saat sekarang ada keterbukaan media. Semua orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa menginformasikan apapun di media sosialnya. Itu yang menyebabkan demokrasi di Indonesia sangat berisik. Namun jangan lupa, era sekarang Indonesia punya 2024 masih 3 tahun lagi sudah ada calon-calon pemimpin yang usianya sangat muda. Ada Ganjar, ada Anies, ada Ridwan Kamil. Nanti kalau sudah 17 tahun silakan memilih yang terbaik menurut kalian. Itu berbeda dengan Malaysia. Kalian tahu Malaysia calon perdana menterinya didominasi oleh orang-orang yang usianya 70 sampai 80 tahun. Dan hanya itu saja calonnya. Jadi di balik berisiknya demokrasi di Indonesia dengan tuduhan buzzer dan sebagainya, itu sedang melaksanakan demokrasi yang sebenar-benarnya. Oke. Di bidang ekonomi, dampak positifnya adalah swasembada beras. Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti tugas di GC-nya Miss Rini kasih mulai awal semester sampai semua materi untuk ini ya, untuk sekaligus latihan PAS. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Miss Rini akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.